Bismillahirrahmanirrahim. Memang orang kalau belum makan payah aja ceritanya. Dalam penghitungan anak bulan Ramadan, mana yang lebih dulu, malam apa siang? Malamnya dulu. Malam dulu satu, baru besok siangnya satu. Malamnya dua, besok baru dua. Sholat tarawih lah ramai-ramai di masjid. Sallu salat tarawih rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Ini Dai Lingga. Di Dai Lingga masjid-masjid kita tarawihnya berapa rakaat? 23. Yang 23 mazhab Syafi'i 23. Yang 8 tambah 3 11 rakaat sebagian mazhab. Dia pakai hadis dalam Sahih Bukhari. Riwayat tentang salat, Aisyah berkata Nabi salat 4 rakaat. Yusalli arba'an 4. Yusalli arba'an 4. Yusalli salasan 3. Itu dalil mereka 4 4 3. Ada yang menyebut 11. Mazhab Syafi'i 23. Mazhab Maliki 36. Ada di Dai buat 36? Tak ada. Di Son'a Yaman 100 rakaat. 11 23 36 100. Tempat saya kuliah di Maroko, kalau pas malam 27 dari Isya sampai subuh, gak berhenti-berhenti. Jadi kalau begitu berapa mazhab tentang tarawih ini? 11 23 36 100 unlimited. Apa maksud Ustadz Somad cerita? Jangan kelahi. Kenapa zaman Imam Malik itu 36? Karena orang di Makkah asal habis 4 rakaat duduk istirahat mereka tawaf. Orang Madinah tak bisa tawaf. Bisa tawaf di Madinah? Mana bisa? Bukan ada Ka'bah di Madinah. Takkan tawaf keliling makam Nabi. Oleh sebab itu maka untuk supaya mengisi waktu kosong mereka tambah 2 rakaat pendek. Itulah maka di Makkah 23 rakaat, sedangkan di Madinah 36 rakaat. Kesimpulannya, kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya Saya ulang sekali lagi. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat kita cerdas dikombinasikannya. Ayatnya pendek, rakaatnya sedikit. Ustaz Somad, imam kami ini ayatnya panjang. 1 malam 1 juz. Berapa rakaat? Ada yang 23, ikut. Ada yang 11 rakaat, ikut. Berkelailah orang dalam masjid. Yang satu mengatakan, kalau lewat dari 11 rakaat bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Asal lewat 11 rakaat masuk neraka jahanam. Wah, kejam. Yang satu lagi pula mengatakan, kalau tidak 23 rakaat maka bukan tarawih. Akhirnya berkelahi dalam masjid. Dulu begitu. Alhamdulillah sekarang sudah tak kelahi lagi karena sama-sama tak tarawih. Ingat pantun Pak Sekda tadi. Masih ingat pantunnya? Kalau Tuan pergi ke Pekan, jangan lupa beli juadah. Tausiah tolong dengarkan supaya petunjuk dalam beribadah. Itu diingat. Bukan asal pantun aja. Dia asal dengar orang pantun tepuk tangan, kiki. Tepuk tangan, kiki. Dan tanya apa isinya tadi? Entah. Isi pengajian ini supaya jadi tuntunan dalam beribadah. Tepuk tangan, kiki. Tepuk tangan, kiki. Berhentian tuh ketawa. Lebih ngeri ketawa dia lagi kita tuh. Nah, saya urutkan dari mulai menengok anak bulan sampai tarawih malam. Kenapa Ustaz ceritakan yang 55 ini? Supaya kita jangan kelahi saling menyalahkan. Tapi Ustaz sendiri pilih yang mana? Saya pilih mazhab Syafi'i 21 rakaat.
Yang ikut mazhab saya, mazhab Syafi'i, hidup 1 rakaat, bagus. Tapi kalau saya ceramah di masjid, kebetulan masjid itu 11 rakaat, saya ikut 11. Saya di rumah nanti saya tambah lagi. Situ, itu namanya diskon. Pokoknya kesimpulannya 2. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Ada orang yang tarawih sampai subuh, bagus. Inti dari tarawih itu adalah supaya malam-malamnya itu jangan diisi tidur. Makan tidur, makan tidur, makan tidur, mati. Maka malam Ramadan itu tidurnya sedikit. Selama ini sikit-sikit tidur, sikit-sikit tidur. Nampak bantal menguap. Kalau ada orang nampak bantal menguap masih lumayan. Ini enggak, nampak ustaz menguap. Asal nampak ustaz. Orang entah orang-orang mana, orang Daik ini semangat semuanya. Tadi saya pas keluar tadi saya tengok, oh, tak ada orang. Gawat ini. Kok tak ada orang? Rupanya tak ada lampu. Orangnya ramai. Masya Allah, tabarakallah. Saya Bapak Ibu ceramah, ini malam ini terang nih, lampu ATR BPN Kabupaten Lingga, lumayan. Saya pernah ceramah masuk ke suku pedalaman, suku Talang. Saya tak dikasih lampu, jamaah pun tak berlampu. Gelap, macam menceramahi hantu. Alam ini masih terang benderang, masih bisa saya bedakan mana Satpol PP, mana pemuda Pancasila. Masih jelas lagi, masih nampak warna-warna. Pancasila. Tengok. Lagi, saya anggota PP nih. Saya tak tahu kalau dikawal pemuda Pancasila. Kalau tahu, saya bawa jaket PP saya. Tinggal di rumah. Semua mereka ini kartunya 1. Abang kartu PP-nya 1 kan? Saya 2. PP Riau 1, PP Medan 1. Macam-macam. Sampai mana tadi? Lupa pula. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pun ke masjid. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamut wa la yafutu abada. Subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Di sini pakai itu. Teruskan. Tapi bacaannya betul. Dari sekarang minta Pak Kemenak supaya ditulis print Subhanal malikil mawjud, subhanal malikil ma'bud. Karena di sebagian masjid saya dengar tak apa-apa kata dia. Imamnya cepat, makmumnya lah cabut. Disebar Pak Kua di kecamatan, Bapak Kepala Kantor Kemenak di kabupaten, sehingga semua surau langgar musola seragam bunyinya. Karena banyak juga di share. Kalau tak bisa dicetak, masukkan foto, share ke grup-grup. Subhanal malikil ma'bud, maha suci Allah yang disembah. Subhanal malikil mawjud, maha suci Allah Raja yang maha wujud ada. Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu, maha suci Allah yang tidak tidur, wala yamutu tidak mati, wala yafutu tidak ada yang luput daripadanya. Subuhun maha suci, qudusun maha agung, wa rabbul malaikati war ruh. Boleh tidak bertasbih di celah-celah sela-sela tarawih? Boleh, kata Syekh Atiyah Sokor, bukan kata Abdul Somad. Mana tahu nanti ada orang menyalah-nyalahkan. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Ini zikir nih masuk neraka nih. Kebetulan dia preman, baru aja tobat pagi tadi. Apa kau bilang? Kau bilang ini bid'ah? Aku selama ini minum tua 20 tahun, tak ada kau bilang haram. Sekali ini aku berzikir, kau bilang pula bid'ah. Tuh, habis. Berkelahi di masjid gara-gara tidak belajar. Kata Syekh Atiyah Saqar, Mufti Al-Azhar Mesir Kairo, kata dia boleh berzikir di celah-celah tarawih itu. Mana dalilnya? Karena orang Makkah waktu berhenti break istirahat tarawih itu mereka tawaf, dan tawaf itu isinya adalah apa isi tawaf itu?
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah. Pas sampai rukun yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Kebetulan bapak ini doanya lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Jadi pembimbing nih heran. Pak, aku kan ngajarkan bapak fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Kenapa bapak robah Fatimah? Mohon maaf Pak Ustaz, biniku nomor 2 namanya Fatimah. Yang pertama Hasanah. Kalau ku sebut Hasanah 2 kali, mengamuk Fatimah. Ibu jangan ketawa, nanti dibuat bapak itu baru tahu. Apa sebetulnya yang Ustaz Somad ingin sampaikan? Supaya kita paham doa. Tawaf itu apa doanya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Waktu di celah-celah tarawih itu apa doanya? Subhanal malikil ma'bud. Sama tak bacaan doa dengan bacaan tawaf? Sama. Apa pula salahnya? Nah, nanti kalau ada orang yang menyalah-nyalahkan, ini kita selama dari berhenti tarawih sebentar ini, jangan pakai subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Jadi, silent. Tak apa-apa. Kemudian ketika mau berdiri, Sallu salatat tarawih raka'ataini rahimakumullah. Tidak pakai itu. Pakai. Nah, dilatihlah anak-anak muda kita. Ini 70 hari lagi, 71 hari, latih. Latih jadi Bilal. Anak-anak muda yang suaranya kuat. Ini yang udah 70 tahun dulu, itulah tetap lagi. Sallu dia yang membaca, awak yang cemas. Ini sampai tak terakhir nih. Padahal anak-anak muda banyak. Anak-anak muda mana? Di luar pula merokok-merokok. Nyantai. Anak muda, kalian tak terawih? Nanti Pak Ustaz tadarus saja gitu. Di tempat lain, di Daik tak ada. Daik ini baik-baik semua anak muda. Perempuan pula bilang amin. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz, kenapa kita mesti kasih tahu orang sallu salatat tarawih? Supaya makmum di belakang tahu bahwa niat imamnya adalah tarawih. Habis tarawih, sallu salatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Sembayang witir 3 rakaat, semoga kamu dapat balasan dari Allah. Kenapa dikasih tahu? Karena banyak makmum di belakang yang tak tahu entah witir entah tarawih karena dia tak ngitung. Coba kalau tak dikasih tahu sama Bilal, tiba-tiba imam maju aja. Allah, datang mak-mak di belakang. Ini tarawih apa witir? Tak tahu dia. Entah witir atau tarawih dia ragu. Dia tanya. Datang pula imam. Tarawih sudah habis. Sekarang witir 3 rakaat. Kan jelek bunyinya kan? Maka itulah maka Bilal ngasih tahu. Sallu salatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Sembayang witir 3 rakaat. Kamu dikasih balas baik oleh Allah. Dari mana ibu-ibu di belakang itu tahu bahwa itu sudah witir? Karena dia dengar sallu salatal witri. Kau paham tadi apa kata Bilal? Paham? Bisa kau bahasa Arab? Enggak. Kok tahu? Itu ada witir-witirnya. Simple, sederhana. Jadi tak usahlah kelahi ikhtilaf gara-gara ini. Karena bulan Ramadan ini di samping dia sebagai bulan rahman, bulan ampunan, bulan maghfirah, bulan ridha, tapi juga bulan ikhtilaf, bulan perkelahian. Baru menengok anak bulan, dah kelahi. Baru mau masuk malam pertama, dah berkelahi. Oleh sebab itu maka judul malam ini mantap luar biasa. 71 hari menuju Ramadan. Cuman yang saya khawatirkan, karena ceramah ini terlalu lama, 2 bulan lagi. Pas mau masuk Ramadan, jamaah sudah lupa. Tapi insya Allah tidak akan lupa. Kenapa? Karena nanti begitu 2-3 hari mau Ramadan, bisa dicari lagi ceramah di Daik malam ini. Tinggal dicari di Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share.
Itu kamera hidup semua. Kamera, 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 kamera. Kemana mandang mata kamera. Kanan kamera, kiri kamera, atas belum ada lagi. Lalu kemudian salat tarawih. Salat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengar sama imam, tak ada suara makmum. Kenapa makmum lari? Rupanya imam lambat. Dia mau imamnya Valentino Rossi. Putus. Satu napas 3. Iftitah, Fatihah, ayat. Ingat, Quran itu ada idgham, ada ikhfa, ada qalqalah, ada tajwid. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat kalau tidak Fatihahnya betul. Maka betulkan makharijul hurufnya. Imamnya diangkat fit and proper test. Sebelum Ramadan sudah diangkat imam tarawih. Imam tarawih jangan dipermasalahkan. Di Pekanbaru banyak itu imam tarawih yang diambil dari sekolah tahfiz Quran anak-anak pondok pesantren, diambil jadi imam. Makmum di belakang permasalahkan. Apa itu anak pesantren jadi imam masih umur 15 tahun? Pak, dia memang 15 tahun, tapi dia hafal Quran. Bapak udah 50, juz amma aja tak lewat. Mohon maaf, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan permasalahkan. Karena jadi imam ini adalah yang ditengok adalah yang paling banyak hafalannya. Maka bilakan maju dia ke depan. Ini baik sekali. Jangan terlalu cepat, jangan pula terlalu lambat. Ada imam ini lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Kata makmum di belakang, maulah sampai Idul Fitri ini kan. Yang sedang aja. Masalah dia sambung agak 2 napas tak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Apa pula berhenti di situ? Macam tak dapat stasiun. Lalat pun tak tahu dia di mana tempat. Masuklah ke telinga Ustaz. Kalau mau masuk ke telinga, masuklah ke telinga Fir'aun. Lalu kemudian selesai sholat tarawih, witir. Kalau sudah sembahyang witir di masjid, nanti malam bangun tahajud, tahajud saja, jangan lagi la witrani fi lailatin. Tak boleh 2 kali witir dalam semalam. Yang sudah witir, Ustadz kalau bulan Ramadan, Ustadz witirnya di mana? Saya witir sama jamaah di masjid. Habis witir saya pulang ke rumah, nanti malam tahajud saja, tidak pakai witir lagi. La witrani, tak boleh 2 kali witir dalam semalam.